Halo teman-teman, kembali bertemu pada mata kuliah kalkulus integral. Kali ini kita akan membicarakan salah satu aplikasi kalkulus integral, yaitu luas. Terkhusus nanti kita akan berbicara terkait luas daerah di antara dua kurva. Baik, sebelumnya kita akan mengingat kembali gitu apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, begitu ya. Jadi dicek di video penjelasan terkait integral Riemann, itu ada. Perhatikan ini, kita punya fungsi fx sama dengan x, kemudian yang kita akan menghitung ini luas di bawah kurva fx sama dengan x dari 2 sampai 6 gitu. Yang menggunakan jumlahan Riemann dan seterusnya, kemudian diambil limit n menuju tak hingga, diperoleh luasnya adalah 16, yang berarti sama dengan kalau kita menghitung menggunakan luas trapesium. Jadi ini salah satu contoh bahwa nanti luas itu dapat kita asumsikan sebagai integral. Jadi punya ada hubungan antara luas dengan integral, gitu ya. Khususnya luas daerah yang di atas sumbu X, kemudian di bawah kurva. Nah, lanjut ini kita perlu mengingat kembali nih, integral AB fx dx sama dengan limit nom P menuju 0 sigma I1 sampai N fxi star delta IX gitu. Jadi Riemann ini integral AB fx dx oleh Riemann ini, bentuk sigma ini diambil oleh Riemann, kemudian ini dimaksudkan sebagai integral. Jadi pada contoh sebelumnya, luas tadi di bawah kurva itu ya, jadi dia sama saja integral AB fx dx gitu, karena dia di atas sumbu X dan di bawah kurva Y sama dengan X. Kemudian yang terakhir tadi kan pakai limit n menuju tak hingga, itu identik dengan limit ini nom P menuju 0. Jadi ini hanya mengingatkan kembali. Nah, ini simpulannya, luas daerah di bawah kurva fx dan di atas sumbu x pada interval AB adalah integral AB fx dx. Ini penting untuk dipahami. Kenapa? Karena proses luasan ini nantinya akan digunakan untuk luasan di antara dua kurva. Lanjut, luas daerah di antara dua kurva. Perhatikan ini. Ya, pertanyaannya, bagaimana menemukan luas daerah di antara kurva Y sama dengan fx dan Y sama dengan gx? Perhatikan ini, fx di atas, kemudian ini gx-nya di bawah. Itu ya. Prosesnya sebenarnya sama di sini. Kalau kalian lihat dari gambar ini, ada partisi gitu ya, x0, x1, x2 dan seterusnya sampai xn. X0 itu adalah A dan xn itu nanti B. Gitu. Idenya juga sama dengan Riemann di awal, atau luasan di atas sumbu X. Jadi dibuat persegi panjang, nanti kita ambil n-nya menuju tak hingga. Ya, kita akan lihat detailnya. Ya, kita lihat ini konsepnya. Nah, ini yang pertama, kita punya partisi P, A, himpunan A sama dengan X0, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn itu adalah B. Lanjut, delta IX itu adalah XI dikurangi XI min 1. Jadi delta IX ini jarak ini, subinterval. Nah, ini ada X0 dengan X1. Nah, ini jarak ini adalah delta 1X gitu, karena X1 dikurangi X0. Kemudian ini antara X1 dengan X2,
jarak ini, lebar partisi ini, lebar persegi panjang ini berarti delta 2x, karena x2 dikurangi x1 dan seterusnya. Kemudian ini, nah nanti perlu diambil xi bintang di dalam xi-1 sampai xi. Perhatikan contoh ini, persegi ini. Gitu ya. Ini xi bintangnya di sini. Nih. Jadi yang berada pada titik F kemudian diambil mendatarnya. Ini xi bintang di sini. Ini xi bintang di sini. Jadi ini berbeda-beda kalau teman-teman cermati begitu ya. Ada yang di tengah, ini ada yang agak ke kanan, ini hampir di pojok begitu dan seterusnya. Yang jelas xi bintang itu pada interval xi-1 sampai xi. Kemudian ini I-nya ini akan berjalan dari 1 sampai N. Lanjut. Nah ini. Kita lihat di subinterval x0 sampai x1 kita punya P gitu ya, atau panjangnya. Saya menuliskan panjang ya. Panjangnya yang ke kanan, lebarnya yang ke atas jaraknya. Panjangnya berarti x1 kurangi x0 sama dengan delta 1x. Ini cukup mudah saya rasa. Lebarnya sekarang. Perhatikan lebarnya. Nah, lebarnya, untuk lebarnya, ini yang perlu menjadi perhatian teman-teman semua. Nah, perhatikan. Lebarnya ini, nah ini ada di sini. Yang di atas kan F gitu ya. Ini lebarnya berarti panjang ini. Ini sampai ini. Ini untuk interval pertama. Jadi lebar ini. Atau tinggi lah. Boleh dikatakan tinggi juga boleh. Lebar ini. Nah, di sini, di atas ini, di atas ini kan nilainya apa ini? Di atas nilainya fxi bintang, fx1 bintang. Yang di bawah nilainya adalah gx1 bintang. Kalau kita menghitung panjang, biasanya berbicara koordinat berarti kan yang atas dikurangi yang bawah. Kenapa? Karena agar tidak negatif. Hasilnya kan harus positif. Jarak atau panjang itu harus positif, jadi atas dikurangi bawah. Nah, sehingga diperoleh ini. Fx1 bintang dikurangi Gx1 bintang. Ini panjang ini. Lanjut. Oh iya, maaf, terlewat sedikit. Sehingga luas 1, luas kan panjang kali lebar. Berarti Fx1 bintang kurangi Gx1 bintang kali delta 1x. Nah, kemudian ini subinterval yang kedua, saya rasa idenya sama. Panjangnya ini delta 2x. Lebarnya berarti ini. Ya. Dia kebetulan ngambil di sini. Nah, ini udah mepet dengan sumbu. Nah, di sana. Diambil di sana. Ini berarti ini X2 bintangnya di sini, posisinya di sini. Nah, ini. Posisi X2 bintang di sini kira-kira ya. Jadi dekat dengan sumbu Y. X2 bintang. Nah, ini F X2 bintang ini. Kemudian di sana ada GX2 bintang. Panjangnya berarti, atau lebar, di sini saya menuliskan lebar atau tingginya lah, biar mudah gitu ya. Fx2 bintang kurangi Gx2 bintang. Karena yang atas dikurangi yang bawah. Sehingga luas yang kedua, ya seperti ini luasnya. Gitu ya, luas. Sehingga secara umum nanti, ini I-nya akan berjalan dari 1 sampai N. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Ya, Li Fxi bintang kurangi Gxi bintang delta Ix. Oke. Nah, kemudian total luas berarti nanti ada L1 ditambah L2 dan seterusnya sampai Ln. Ini total luasnya. Nanti tinggal menjadi sigma ini ya, I1 sampai N. Fxi bintang kurangi Gxi bintang delta Ix. Nih. Gitu. Karena tinggal dijumlahkan. Satu persatu kan tinggal, ya tadinya hanya Li, itu bentuknya ini, Li.
Kalau I-nya berjalan, ya tinggal disigmakan, kalau itu dijumlahkan. Kemudian, nah ini kesimpulan. Nah, kenapa ini bisa seperti ini? Tadi kita sudah punya ini, LI. Nah, kemudian kita ambil untuk norm P-nya itu menuju 0, atau ini identik dengan N-nya menuju ke tak hingga. Jadi kalau N-nya menuju tak hingga, berarti subintervalnya semakin kecil, berarti luasnya akan semakin akurat. Nah, kemudian kita punya misalkan ini integral AB Px dx, ya. Definisi Riemann itu adalah limit norm P, ini jangan P berarti, Q, biar membedakan ya. P menuju 0, sigma I-nya dari 1 sampai N Q gitu ya. XI bintang delta IX. Sebenarnya kan seperti ini. Nah, tetapi kalau kita ambil Qx-nya itu sama dengan Fx dikurangi Gx, Gx-nya saya ambil Fx dikurangi Gx, maka bentuk ini akan menjadi ini, untuk yang di atas ini, integral AB Fx dikurangi Gx dx. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa, perhatikan, ada syaratnya, luas daerah yang dibatasi oleh kurva, begitu ya, Fx, ini Fx di atas, kemudian Gx-nya harus di bawah, gitu ya. Gx, nah, pada interval AB, misalkan ini, di sini A, di sini B, ini, nah ini, itu bisa kita hitung dengan menggunakan integral, yaitu integral AB Fx kurangi Gx dx. Ya, jadi ini adalah konsep dari bagaimana kita mendapatkan rumus integral AB Fx dikurangi Gx dx sebagai suatu luasan dari ya daerah di antara kurva F dengan G, di mana F-nya harus di atas G. Lebih detailnya seperti itu pada interval AB. Konsepnya seperti itu. Untuk contohnya nanti silahkan cek pada video yang selanjutnya. Semoga bisa dipahami, silahkan dipelajari. Terima kasih.